warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kegiatan khutbatul ars sesi 3, pengenalan madrasah dan sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Rabu 15 Juli 2020 dimulai. Mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru, Bapak Haji Amrosul Abdullah SE. Yang kami hormati Pekanbaru, Bapak Haji Noven Rizal SEMM. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Bapak Haji Amran Suwardi SEMM. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Al-Ustadz Khairul Anwar SPDI MPDI yang kami hormati. Kepala Bidang Pendidikan, Kepala Bidang Keagamaan, Kepala Bidang Minat dan Bakat, Kepala Bidang Kesantrian, dan Kepala Bidang Rumah Tangga beserta seluruh jajaran yang kami hormati. Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, Kepala Sekolah Kejuruan Darul Hikmah Pekanbaru, dan Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru yang kami hormati. Yang terhormat Majelis Guru, Ustadz dan Ustazah, karyawan-karyawati di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang kami hormati. Bapak Ibu Wali Santri, santriwan, santriwati, beserta seluruh pemirsa live streaming yang menyaksikan acara pada hari ini yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuki acara selanjutnya, yaitu presentasi sekaligus pengenalan madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang diawali oleh Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Kepada Al-Mukarram Al-Ustazul Kiram Muhammad Syarqawi SHI, kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun. At-Taubah ayat 122. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa aydan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Wa qala syair ta'allaman sogiron wa'mal bihi kabiron. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan penyakit yang ada pada hari ini yaitu COVID-19 kita dapat bebas dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru, Bapak Haji Amrasul Abdullah STMT. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Nur Iman Pekanbaru. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Haji Amran Suwardi Abdullah SE MM. Yang terhormat segenap jajaran Kabid Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Yang terhormat Kepala Madrasah, Kepala Sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Yang terhormat orang tua wali santri MA Darul Hikmah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Serta anak-anakku sekalian santriwan, santriwati Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan program Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Pertama, saya ingin sampaikan sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Setelah Madrasah Sanawiyah menamatkan santrinya, maka Yayasan Nur Iman Pekanbaru memikirkan untuk pendidikan selanjutnya. Maka pada tahun 1993 Madrasah Aliyah secara resmi dibuka sebagai lanjutan dari pendidikan tingkat menengah oleh Madrasah Sanawiyah. Sesuai dengan SK Departemen Agama nomor A PP 0302/09/1997. Kemudian perlu kami sampaikan tentang visi dan misi Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Visi Madrasah Aliyah Darul Hikmah adalah terwujudnya Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berbasis lingkungan hidup yang seimbang juga berkualitas. Adapun misi Madrasah Aliyah Darul Hikmah, pertama, mencetak peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berkualitas dan mandiri. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik lulusan dan berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, menumbuh kembangkan minat dan baca. Yang keenam, meningkatkan keterampilan pemanfaatan komputer dan perawatannya. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Yang kedelapan, mencetak generasi yang ramah lingkungan. Apa tujuan Madrasah Aliyah Darul Hikmah? Tujuan Madrasah Aliyah Darul Hikmah adalah untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berpengetahuan dan teknologi, kemudian berkualitas dan mandiri. Setiap 5 tahun, BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan Provinsi Riau, mengadakan penilaian madrasah
dengan berpedoman pada 8 standar pendidikan nasional. Dan alhamdulillah, Madrasah Aliyah Darul Hikmah itu mendapat akreditasi A amat baik. Madrasah Aliyah Darul Hikmah memiliki 3 peminatan atau 3 jurusan. Pertama, peminatan sains atau disebut dengan jurusan IPA. Kemudian yang kedua, peminatan sosial atau jurusan IPS. Dan yang ketiga, peminatan religi atau jurusan keagamaan. Kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini jumlah angkatan dan jumlah santri yang sudah tamat. Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru menamatkan santri sebanyak 24 angkatan. Jumlah santri yang sudah tamat dengan 20 angkatan tersebut kurang lebih 3.200 santri. Alhamdulillah, kalau ada orang tua yang bertanya, setelah tamat nanti anak saya bisa kuliah di mana? Maka kami pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa semua alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru bebas untuk berkuliah di perguruan tinggi mana saja. Baik perguruan tinggi dalam negeri ataupun perguruan tinggi di luar negeri. Baik perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang sudah ditapaki oleh alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah di luar negeri, ada yang di Ummul Qura di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Sudan, dan ada yang di Turki. Terkait dengan anak-anak kita atau alumni kita yang kuliah di dalam negeri, itu banyak fasilitas yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Pertama, madrasah memfasilitasi untuk masuk jalur senam PTN. Kemudian ada juga jalur Sepan PTKIN. Ada juga jalur PMB. Ada juga jalur PBUD. Ini PBUD ini terbagi menjadi 2. Ada PBUD jalur prestasi dan ada juga PBUD jalur nilai. Ya. Adapun universitas swasta di dalam negeri, insya Allah apapun dokumen yang dibutuhkan oleh alumni santri MA Darul Hikmah itu akan disiapkan oleh Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Oleh karena itu, terkait dengan pengembangan kurikulum dan kurikulum apa saja yang dipakai di Madrasah Aliyah Darul Hikmah, kami minta untuk menyampaikan waka kurikulum Madrasah Aliyah Darul Hikmah kepada Ustazah Sri Agustin SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Darul Hikmah, untuk bagian kurikulumnya, kurikulum di Madrasah Aliyah Darul Hikmah yaitu menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018 dengan mengacu kepada Permendikbud nomor 36 dan 37 tahun 2018. Selain itu, untuk pelajaran PAI, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum terbaru dengan KMA nomor 183 dan KMA nomor 184. Kemudian, Madrasah Darul Hikmah juga
menggunakan kurikulum pondok. Jadi kurikulum di Darul Hikmah ini terdiri dari gabungan antara kurikulum untuk materi pelajaran negeri dan materi pelajaran pondok. Terkait dengan mata pelajaran dengan kurikulum, yaitu sesuai dengan peminatan masing-masing yang terdiri dari 3 peminatan, yaitu peminatan sains, peminatan sosial, dan peminatan religi, ditambah dengan lintas minat. Jadi di sini perbedaannya adalah pada Madrasah Darul Hikmah, alias Darul Hikmah ini, jika santri atau ananda kami nanti memilih sains sosial, bisa mempelajari mata pelajaran yang ada di sains dan religi. Begitu juga dengan yang ada di jurusan atau peminatan sains, bisa mempelajari pelajaran yang ada di mata pelajaran religi dan sosial. Begitu juga dengan yang di religi, bisa mempelajari mata pelajaran yang ada di sains dan sosial. Mata pelajaran ini diampu oleh guru-guru yang berbakat dan kompeten pada bidang masing-masing. Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah, kami memiliki tenaga pengajar terdiri dari lulusan S3, lulusan master, sarjana muda, dan tamatan dari Kairo atau LC, sehingga mata pelajaran ini sesuai dengan bidang masing-masing yang diajarkan oleh para ustadz dan ustazahnya. Untuk memperkuat kurikulum yang ada di Darul Hikmah, kami membuat klub-klub yang terkait dengan akademik masing-masing. Sehingga tahun kemarin kami memiliki prestasi pada kompetisi sains madrasah. Program-program unggulan yang ada di MA Darul Hikmah, yaitu yang pertama, tahfizul Quran, yang diampu oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya, yang menjadi atau menjuarai tingkat nasional dengan hafalan 30 juz, dengan 3 kategori, 10 juz, 20 juz, 30 juz, dan serta tilawah. Demikianlah program untuk kurikulum Madrasah Aliyah Darul Hikmah, kemudian akan dilanjutkan dengan program dari Wakil Kepala Bidang Humas. Berikutnya kami persilahkan Ustazah Musdalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, program kerja humas di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Yang pertama, menambah relasi hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, tersampaikan informasi Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru kepada masyarakat melalui berbagai media. Yang ketiga, mengoptimalkan silaturahmi dengan POMG atau Persatuan Orang Tua, Murid dan Guru dan Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru sampai saat ini sebanyak 24 angkatan. Alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, alumni madrasah yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, alumni yang membuka peluang usaha atau berwirausaha. Yang ketiga, alumni yang mendalami tahfizul Quran dan pengkajian kitab kuning di pondok pesantren dalam negeri. Alhamdulillah,
Untuk tahun ini, alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru telah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, misalnya ke Sudan sebanyak 6 orang, Mesir sebanyak 4 orang. Alumni Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru menduduki jabatan strategis baik di bidang pemerintahan maupun di bidang akademik seperti dosen, pimpinan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, program Waka Kesiswaan akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MA Darul Hikmah Pekanbaru memiliki klub-klub prestasi yang dibina oleh guru-guru yang profesional di bidangnya sehingga mengantarkan anak-anak didik kita selalu meraih juara di event-event berkelas. Klub prestasi yang pertama adalah di bidang seni. Di bidang seni kita mempunyai kaligrafi. Kaligrafi kita sudah mendapatkan juara 1 baik di kota, di provinsi, bahkan nasional. Kemudian ada drum band. Drum band kita sudah sampai juara 1 se-Sumatera. Kemudian marawis, hadroh, menyulam yang selalu mengisi di event-event baik di kota maupun provinsi di Riau. Kemudian di bidang akademiknya, di situ kita mengikuti KSM pada tahun 2018 yang di bidang bahasa biologi dan geografi. Kemudian kita juga mengikuti tausiah baik di Dai Muda Seriau, kemudian mengisi tausiah di RRI, dan baru-baru kemarin pada tahun 2019 santri MA kita mengikuti seleksi aksi Indosiar. Kemudian kita juga mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 di Syarhil Quran, Fahmil Quran, dan Tilawatil Quran baik kota, provinsi, bahkan internasional. Kemudian di bidang pengembangan bahasa itu kita pernah debat bahasa, debat 3 bahasa sepondok pesantren di Provinsi Riau. Kemudian lomba pidato 3 bahasa yang sudah pastinya kita selalu mengisi dalam 3 besarnya. Kemudian yang terakhir di bidang seni, di bidang olahraga, ya kita di sini mengikuti ada olahraga futsal yang selalu menjuarai di tingkat kota maupun provinsi, kemudian voli, dan yang terakhir adalah basket yang selalu kita mendapatkan 3 besar di event-event berkelas tersebut. Demikianlah dari kesiswaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Waka Sarana Prasarana pada Ustadz Hendriamon. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap madrasah berkomitmen untuk memajukan mutu pendidikan, tetapi untuk mencapai itu semua perlu adanya dukungan dari seluruh pihak dan didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Madrasah Aliyah Darul Hikmah pada saat ini telah memiliki seluruh fasilitas untuk mendukung mutu pendidikan tersebut yang meliputi ruang kantor yang
ruang labor komputer yang dapat menampung siswa sebanyak 40 orang dan akan diprioritaskan untuk menjadi ruang IT Center Pondok Pesantren Darul memiliki 2 ruang tahfizul Quran yang mana animo dari peserta didik dari tahun ke tahun meningkat. Memiliki ruang keterampilan menjahit. Nantinya ruang keterampilan menjahit ini dapat membangun peserta didik untuk prioritas ke depan dan mempunyai ruang kelas yang mana ruang kelas kita ini telah memiliki standar protokol kesehatan dengan ditambahnya wastafel cuci tangan di setiap ruang kelas, dan ada niat dan yayasan akan membangun ruang kelas baru, gedung baru 4 lantai yang insya Allah pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun ini. Mungkin yang akan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru, segenap pengurus Yayasan Nur Iman Pekanbaru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, beserta kabid-kabid, kepala madrasah, kepala sekolah, orang tua wali santri, dan santriwan-santriwati Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Saya ingin sampaikan sebuah syair yang sangat populer yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan motivasi kita untuk tetap belajar dan terus belajar untuk menggapai cita-cita. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabin wattibru turbi mulqa fi amakinihi wal audu fi ardihi nau'um minal asali. Matahari itu jika tetap berada pada porosnya, maka bisa jadi manusia itu mengalami kejenuhan, baik yang ada di barat ataupun yang ada di timur. Kalau permata dan intan itu masih berada di dalam tanah, maka tidak sama nilainya dengan tanah. Begitu pula kayu, kalau masih berada di tengah hutan, maka sama nilainya dengan kayu. Tetapi apabila dia sudah keluar dan diukir, maka bisa menjadi tongkat yang sangat berharga. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara live streaming ini di Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membalas dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.